Dua roket Rusia hantam stasiun kereta di Ukraina. Hurrah! Dua roket Rusia menghantam sebuah stasiun kereta di Kramatorsk, Ukraina Timur hingga menimbulkan korban jiwa, kata pihak perusahaan stasiun kereta api Ukraina Jumat. Stasiun tersebut digunakan untuk mengevakuasi warga sipil dari daerah-daerah gempuran pasukan Rusia. Dua roket menghantam stasiun kereta Kramatorsk. Ada korban jiwa, kata Ukrainian Railways lewat pernyataan tanpa memberikan informasi lebih lanjut. 3 kereta untuk mengevakuasi warga dihadang di wilayah yang sama di Ukraina pada Kamis 7 April setelah serangan udara di jalur tersebut, menurut Kepala Ukrainian Railways. Pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia sudah berkumpul kembali untuk melanjutkan serangan dan bahwa Moskow berencana menguasai sebanyak mungkin Donbas, wilayah di bagian timur Ukraina yang berbatasan dengan Rusia. Otoritas di sejumlah daerah meminta warga sipil untuk pergi selagi masih memungkinkan dan situasinya cukup aman. Terbongkar sudah, Rusia katakan Inggris sebagai dalang pembunuhan warga sipil di Bucha. Kremlin membantah segala tuduhan mengenai apa yang terjadi di Bucha, Ukraina. Tidak ada perang, tentara Rusia yang heroik hanya membela tanah air dengan berhati-hati agar tidak menyerang warga sipil. Sebelumnya, Ukraina mengatakan lebih dari 300 warganya dihabisi oleh Rusia di Bucha dan Presiden Volodymyr Zelensky menuduh Rusia melakukan genosida, namun Moskow membantah tuduhan itu mentah-mentah. Media Rusia menyiarkan rekaman mengerikan mengenai apa yang terjadi di Bucha, tetapi penonton diberitahu bahwa situasi itu diciptakan oleh pejabat Ukraina dengan bantuan Barat. Ini dilakukan oleh para profesional seperti Inggris, mereka yang terbaik di bidang operasi informasi, kata pengamat Gefor Mirzarian. Mereka tahu bagaimana memposisikan tubuh-tubuh itu dengan benar, melakukan segalanya dengan benar, membentuk citra yang disukai Barat. Sedangkan pembawa acara program bincang-bincang itu, Olesia Loseva, mengatakan Bucha sengaja dipilih karena Presiden Amerika Serikat Joe Biden baru-baru ini menyebut Putin sebagai tukang jagal, sehingga bagi orang-orang Amerika pernyataan itu harus jelas. Ini adalah taktik klasik untuk menghadapi tuduhan serupa, menyangkal, menganggapnya salah, dan apabila memungkinkan menyalahkan orang lain. Beberapa media termasuk surat kabar pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda menerbitkan laporan yang menuduh pasukan Ukraina atau kelompok militan lah yang mendalangi pembunuhan warga sipil di Bucha itu. Surat kabar itu juga menuduh dan mengatakan propaganda Kiev dikendalikan oleh kurator Barat. Mereka menyebut Inggris mendapat berita palsu mengenai tentara Rusia. Kemudian BBC, The Guardian, serta Independent membantu mempromosikannya. Mantan Presiden Dmitry Medvedev yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan Keamanan Rusia juga menyampaikan hal serupa. Medvedev juga membongkar bahwa angkatan bersenjata Ukraina menghabisi warga sipil mereka sendiri demi membuat Rusia tampak tidak manusiawi dan mendapat penghinaan tertinggi. Hal itu pun berhasil dilakukan Barat dan juga Ukraina. Presiden Ukraina tampilkan video batalion Azov di parlemen Yunani. Zelensky akhirnya dikecam seluruh dunia, tak lagi dapat simpati. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato secara virtual di depan parlemen Yunani pada Kamis kemarin.
Zelensky berbicara tentang penghancuran pelabuhan Mariupol Ukraina yang dikepung Rusia, rumah bagi ribuan etnis Yunani, dan meminta bantuan Athena. Dia diundang untuk berpidato di parlemen Yunani oleh Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis. Dalam pidatonya tersebut, Zelensky juga menampilkan pesan video dari seorang pria yang mengidentifikasi dirinya sebagai anggota Batalion Azov. Batalion Azov adalah milisi sayap kanan yang sekarang menjadi bagian dari Garda Nasional Ukraina. Saya menyapa Anda sebagai orang Yunani. Saya Mikhail, kakek saya berperang melawan Nazi. Saya berpartisipasi dalam pertahanan Ukraina melalui Batalion Azov, kata pria tersebut. Pesan video tersebut bukannya menarik simpati, malah dikecam oleh partai-partai oposisi Yunani sebagaimana dilansir Reuters. Barat juga ikut mengecam atas aksi Zelensky itu. Video tersebut juga menimbulkan reaksi keras di media sosial dan juga reaksi marah dari partai-partai kiri. Tak lama setelah pidato, Ketua Partai Sayap Kiri Syriza Alexis Tsipras mengatakan bahwa insiden itu adalah sebuah provokasi. Solidaritas dengan orang-orang Ukraina kami berikan, tetapi Nazi tidak dapat memiliki suara di parlemen ini, kata Tsipras di Twitter. Tweetnya tersebut mendapat lebih dari ribuan suka pada Kamis malam waktu setempat. Seorang juru bicara pemerintah Yunani lantas merespon bahwa pesan seorang anggota Batalion Azov adalah salah dan tidak pantas. Kedutaan Ukraina di Athena mengatakan bahwa Batalion Azov yang dibentuk sebagai kelompok sayap kanan pada 2014 lalu telah direformasi dan diintegrasikan ke dalam Garda Nasional Ukraina. Selama bertahun-tahun Rusia mencoba menanamkan mitos ke dalam pikiran Yunani bahwa Azov adalah unit independen paramiliter yang beroperasi di Mariupol, kata kedutaan Ukraina. Video itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan Nazi yang dilakukan Rusia di tanah kami dan terhadap rakyat kami, sambung kedutaan Ukraina itu.